Halo teman-teman, hari ini aku mau cari jamur jerami, keong sawah, dan beberapa sayur liar karena aku mau buka bersama bareng tim aku. Yuk ikut aku. Sekarang kami berada di sawah. Kebetulan beberapa minggu yang lalu hampir semua sawah di sini panen padi. Jamur jerami biasanya tumbuh pada jerami yang sudah lapuk. Nah, ini dia jamur jerami. Tapi yang kita ambil hanya yang kecil aja ya, alias yang belum mekar. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Berwarna putih berada di balik jerami. Langsung aja kita ambil. Hayo, teman-teman di sini ada yang pernah makan jamur jenis ini nggak? Atau mungkin ada yang belum tahu jamur ini? Ini sangat aman untuk dikonsumsi. Bahkan jamur ini kaya akan manfaat bagi tubuh. Namun kita harus teliti karena jamur ini berada di sela-sela jerami yang sudah lapuk. Lain halnya dengan jamur barat. Kalau jamur barat musiman setiap bulan Februari. Selanjutnya, kami mau cari kangkung sawah. Biasanya kangkung sawah tumbuh di sekitar air yang tergenang. Batangnya berwarna ungu dan daunnya lebih kecil dari kangkung pada umumnya. Ini dia nih, kangkung ini tumbuh liar ya, jadi bebas siapapun yang ambil asalkan sekedar untuk konsumsi. Selain kangkung sawah, ada juga beberapa kangkung biasa yang tumbuh. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena biasanya banyak lintah kalau lagi musim hujan. Kalau yang ini telur keong sawah teman-teman. Wah, baru sebentar aja kami udah dapat banyak nih. Sampai hampir nggak muat di wadah. Oh iya, kami punya produksi film horor loh yang berjudul Semputer. Dan kemarin sempat viral di Pulau Lombok. Yuk kepoin di channel YouTube Lenteng Tedes. Kameramen aku nih yang jadi pemeran utamanya. Hehe. Nah, ini dia lokasi keong sawah. Biasanya terdapat pada tanaman padi yang baru berusia 2 sampai 4 minggu. Di sini benar-benar banyak banget, tinggal dipungut-pungut aja. Tapi cara olahnya harus bersih ya, biar nggak bikin sakit perut. Cukup segini aja ya. Ini sebagai lauk tambahan aja teman-teman. Sebelum lanjut, kami cuci kaki dulu habis kena lumpur. Dan insiden ini pun terjadi. Hai, untung aja keongnya bisa diselamatkan. Lanjut, kami mau petik pakis. Ini juga tumbuh liar teman-teman. Pakis di sini benar-benar seger banget, apalagi sekarang masih musim hujan. Pada saat metik-metik, nggak kerasa kami ditonton banyak bocil. Jadi ingat masa-masa kecil dulu. Apapun aktivitas, kalau bareng teman-teman pasti ada aja keseruan. Kita petik bagian pucuk yang masih melengkung. Kalau sudah mekar, biasanya alot. Wah, lumayan nih untuk sayuran hari ini. Selanjutnya, kami mau petik kelapa muda. Kebetulan di sawah bapak aku kelapanya rendah banget, jadi gampang metiknya. Ini nih yang nggak terlupakan kalau hidup di pedesaan. Hal-hal sederhana gini bisa bikin seneng, hehe. Nah, ini dia jamur yang tadi kalau sudah dibersihkan. Keongnya juga udah aku rebus, jadi gampang ambil isinya. Caranya gampang, tinggal dicongkel bagian isinya. Tapi kotorannya jangan sampai ngikut ya. Cukup ambil di bagian yang paling depan aja. Kalau sudah, tinggal dilumuri penyedap rasa dan siap untuk digoreng. Kita goreng sampai renyah agar rasanya gurih teman-teman. Kalau sudah, kita mulai rebus kangkungnya. Usahakan rebusnya jangan terlalu lama ya. Setelah itu, aku membuat bumbu untuk jamurnya. Sederhana aja ya, sesuai selera masing-masing. Sementara itu, teman aku angkat kangkungnya. Kemudian lanjut rebus pakisnya. Kurang lebih waktu rebusnya sama dengan kangkung. Kalau ditutup akan matang sekitar 4 sampai 5 menit. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut bumbu jamurnya aku goreng dulu. Jangan lupa tambahkan garam dan penyedap rasa. Tambahkan sedikit terasi untuk menambah cita rasanya. Setelah itu tambahkan 200 ml air. Kemudian tambahkan saus tiram dan terakhir sedikit gula pasir. Setelah itu baru deh tuang jamurnya. Wah, pasti banyak teman-teman yang penasaran seperti apa rasanya. Yakin banget nih, pasti banyak teman-teman yang belum pernah makan jamur jenis ini. Lanjut ke bagian esnya. Aku udah nyiapin Nutrijel dan kolang-kaling sebagai campuran esnya. Kemudian untuk airnya menggunakan kelapa muda yang kami petik tadi. Sementara aku nyiapin hidangannya, teman aku lanjut kerokin kelapanya. Bentar lagi udah mau buka nih. Tara, selain masakan yang tadi, kami juga nyiapin beberapa lauk tambahan. Terakhir tinggal buat sambal beberuk khas Lombok untuk sambal kangkung dan pakisnya. Karena 1 menit lagi buka, kami buru-buru nyiapin esnya. Oh iya, ini tim aku ya teman-teman. Kami berenam. Ada juga beberapa teman-teman yang lain belum bisa hadir. Wah, udah nggak sabar nih nyicipin masakan hasil berburu langsung dari alam.
Pasti segar banget. Selamat berbuka puasa. Wah, es campurnya benar-benar segar banget. Yuk teman-teman, ada yang mau gabung nggak? Apalagi jamur jeraminya. Bah, rasanya enak banget. Jauh lebih enak dari jamur budidaya yang dijual di pasar. Seru banget buka puasa bareng teman-teman. Ini juga rutinitas kami di luar konten. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, nostalgia bareng aku yuk. Hari ini aku mau petik beberapa buah masa kecil. Buah apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik buah rambusa. Rambusa biasanya tumbuh di sawah dan di kebun. Bahkan banyak juga yang tumbuh di pinggir jalan. Tapi hati-hati ya, banyak ulat, bahkan ular di sekitar pohonnya. Kalau matang, buahnya berwarna kuning dan ada semacam pembungkus berbulu di bagian luarnya. Unik banget kan? Wah, buahnya cantik banget. Sekarang memang lagi musimnya, teman-teman. Lanjut, aku mau cek buah bidara. Ini jenis bidara liar ya. Kalau bidara yang sering ditanam, ukuran buahnya lebih besar. Buah bidara sekilas mirip buah apel mini. Rasanya agak kecut. Kalau matang, buahnya berwarna oranye dan kadang merah. Biasanya pohon bidara tumbuh di lokasi yang kering, karena memang habitatnya teman-teman. Kalau daerah yang lembab, kita jarang menemukan pohon bidara liar. Lihat nih, buahnya unik sekilas mirip apel hijau. Hehe. Selanjutnya, buah kelak. Aku kurang tahu nama buah ini dalam bahasa Indonesia. Pohon kelak umumnya berbuah 1 kali dalam setahun. Kelak di sini ada 2 jenis. Ada yang berukuran besar dan ada yang kecil seperti ini. Di daerah teman-teman buah ini namanya apa? Tulis di komentar ya. Lanjut kita cari buah ceplukan. Lokasinya di dekat rumah teman aku. Ceplukan biasanya tumbuh pada saat musim hujan. Ini termasuk buah yang bikin nostalgia banget. Kalau matang, buahnya berwarna kuning dan rasanya rada-rada asam. Sama seperti buah rambusa, buah ini memiliki pembungkus di bagian luar. Tapi yang ini tertutup sempurna. Aku juga pernah lihat ada yang sampai dijual di luar negeri menggunakan mika di supermarket. Hayo, siapa nih yang pernah metik buah ini di masa kecil? Karena hujan mulai turun, aku mau neduh dulu. Mai, kamu lagi baca apa? Kayaknya seru banget deh. Iya nih, aku lagi baca novel di Vizo. Novel ini adalah novel tentang pernikahan yang wajib dibaca setiap cewek. Bagi kalian yang punya hubungan yang tidak sehat, mungkin bakal ketemu jalan keluarnya di sini. Novelnya berjudul Diamnya Istriku, yang menceritakan perselingkuhan suami dengan temannya sendiri. Dia tidak tahan lagi dengan pernikahan tidak setia ini. Dia meminta cerai. Suaminya setuju, namun berencana untuk mengambil semua kekayaan dia dan mengusirnya dari rumah. Apa yang akan dilakukan cewek ini? Penasaran dengan kelanjutannya? Download Vizo Novel dan search Diamnya Istriku untuk nonton sequel dengan gratis. Dan juga Vizo Novel lagi ada event baca novel dapat cuan nih. Jangan sampai kelewatan ya. Yuk buruan download. Klik tombol koin sambil baca tombol cuan. Lanjut kita cari buah selanjutnya. Aku juga melewati sungai teman-teman. Nah, di daerahku ini namanya buah jernat. Buah ini biasanya terdapat di pinggir jalan dan banyak juga di berbagai tempat. Ini juga sering dibuat tanaman hias karena bunganya yang cantik. Buah ini rasanya ada manis-manisnya, tapi kurang worth it untuk dimakan. Tapi ini nggak beracun ya. Hari ini aku petik buah yang aman untuk dikonsumsi, yang penting jangan berlebihan teman-teman. Lanjut jalan lagi. Di perjalanan aku menemukan buah terong mini. Kadang ada yang menyebutnya buah cepokak dan biasanya buah ini sering dibuat lalap. Rasanya agak sepat, tapi enak kalau dicocol sambal. Bisa juga dibuat sayur santan. Hayo teman-teman, ada yang pernah makan buah ini nggak? Pohon cepokak ini bisa setinggi 3 meter loh. Kalau terong biasa nggak sampai setinggi ini teman-teman. Selanjutnya buah mulberry. Pohon mulberry sangat mudah tumbuh loh. Mau sistem stek atau cangkok, pohon ini cepat tumbuh dan berbuah. Kalau matang, buah ini berwarna hitam pekat. Tapi berhubung gak ada yang terlalu matang, jadi aku petik-petik aja yang masih pink. Sebagai contoh aja ya teman-teman. Walaupun belum terlalu matang gini, rasanya masih enak kok. Ada rasa manis dan asamnya. Nah, terakhir aku mempetik buah bor. Kalau belum matang, buah ini berwarna hijau dan kalau udah matang berwarna merah. Di daerah teman-teman, buah ini namanya apa? Buah ini biasanya sebagai umpan burung. Hampir semua burung pemakan buah suka makan buah ini. Karena memang ada rasa manisnya dan buah ini tidak memiliki getah. Kalau burung suka, pastinya aman ya dikonsumsi dalam keadaan terdesak. Wah, unik-unik banget kan buahnya? Udah dulu ya teman-teman. Dadah!